إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أعاذني وإياكم من النار Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin. Serta salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah salat Jumat agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, merekalah orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat mereka. Ya ibadallah, para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sahih riwayat Tirmizi dan yang lainnya, hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Rasulullah bersabda, "Inna awwal ma yuhasabu bi 'abdi yaumil qiyamah salatuhu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang pertama kali nanti dihitung, ditanya di hari kiamat tentang amalan seorang hamba itu adalah solat kita. Lalu Rasul mengatakan, kalau solatnya sempurna maka dia faqad aflah wa anjah, dia telah sukses dan dia selamat. Barang siapa yang solatnya tertolak atau solatnya kurang atau tidak diterima, faqad khaba wa khasir, maka dia telah rugi dan dia telah bangkrut. Ini kesuksesan, ini keberhasilan yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Orang yang di yaumul qiyamah membawa solat yang sempurna, maka dia orang yang sukses. Tapi orang yang di yaumul qiyamah membawa amalan-amalan solat yang penuh dengan kekurangan, atau bahkan mungkin dia tidak menyempurnakan solatnya, maka kata Rasulullah, khaba wa khasir, dia telah rugi, dia telah bangkrut, dan dia menjadi termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan kesuksesan. Karena kesuksesan sebenarnya adalah ketika sukses hubungan kita dengan Allah itu baik. Ketika baik hubungan kita dengan Allah, maka kita akan mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Tetapi ketika rusak hubungan kita dengan Allah, yang merusaknya mungkin kesibukan dunia, atau bahkan merusaknya perkara-perkara syahwat ataupun semisal dengan itu, dia tidak termasuk golongan orang yang sukses menurut baginda Rasulullah SAW. Salat ini perkara yang terpenting. Tidak ada perintah yang langsung Allah perintahkan ke Rasulullah sebagaimana Allah perintahkan salat kepada baginda Rasulullah, sehingga Rasulullah SAW dinaikkan ke langit untuk mendapatkan perintah ini. Perintah-perintah yang lain mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan melalui Jibril
disampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad. Tapi perintah solat ini langsung Allah mengangkat Nabi kita ke langit agar Nabi kita mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan wasiat untuk mendirikan solat. Banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan solat bagi kaum muslimin. Dan bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan mathalus salawatul khamsah kanahrin jarin ghamrin. Kata Rasulullah SAW, perumpamaan solat yang 5 waktu itu bagaikan sungai yang mengalir, yang deras, dan kalian mandi di sungai itu 1 hari 5 kali. Begitulah solat bagi kaum muslimin, membersihkan dosa-dosa kita, menggugurkan kesalahan-kesalahan kita. Bahkan di dalam riwayat-riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya solat itu akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka solat dimasukkan ke dalam rukun Islam. Jika sebuah kewajiban dimasukkan ke dalam rukun Islam, maka kewajiban tersebut kewajiban yang betul-betul wajib dan tidak bisa diganggu gugat tentang kewajibannya. Sebagaimana syahadat dimasukkan ke dalam rukun Islam, sebagaimana puasa dimasukkan ke dalam rukun Islam, maka solat 5 waktu itu adalah perjanjian kita dengan Allah agar kita melakukannya dalam 1 hari 5 waktu, dan tidak boleh bagi kaum muslimin untuk meninggalkan solat mereka. Di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun min ba'dihim adaa'us salat. Akan ada setelah mereka nanti orang-orang yang menggantikan adaa'us salat. Mereka menelantarkan solat mereka, wattaba'u syahwat, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Apa kata Allah kepada orang yang seperti ini? Fasaufa yulqauna ghayya. Allah akan mencampakkan mereka ke dalam ghayya. Ditafsirkan oleh para ulama, apakah yang dimaksud mereka orang-orang yang menelantarkan solat? Menurut Abdullah bin Abbas, menurut Sa'id dan Rasulullah SAW dalam hadis, yang diinginkan dengan adaa'us salat bukan orang yang meninggalkan solat, tetapi mereka mengakhir-akhirkan waktu solat. Bagi mereka yang menomorduakan solat, mengakhir-akhirkan solat, menjadikan solat itu perkara yang mereka lalaikan, bukan mereka tinggalkan. Mereka lakukan tapi mereka akhirkan waktunya. Maka kata Allah, fasawfa yulqauna ghayya. Mereka akan dicampakkan ke dalam ghayy. Disebutkan oleh para ulama, makna ghayy adalah salah satu lembah di neraka. Jika orang yang sholat tapi dia menelantarkan waktu sholat, menyia-nyiakan, atau bahkan waktu sholatnya di akhir hampir habis, maka dia akan diancam. Bagaimana lagi dengan orang-orang yang tidak sholat sama sekali? Bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan wailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun. Kata Allah, wail. Kalau kita melihat pada terjemahan wail dikatakan celaka. Celakalah mereka orang-orang yang sholat, yang mereka dalam sholatnya sahun, lalai. Disebutkan oleh Rasulullah, yang dimaksud dengan lalai adalah mereka tetap sholat tetapi mengakhirkan waktunya sampai hampir mendekati waktu yang keluar waktunya. Lalu dikancam dengan wail. Apakah itu wail? Jika ditafsirkan dalam buku-buku hadis, maka wail itu adalah nama salah satu lembah di neraka. Maka Allah mengancam bagi mereka yang melalaikan solat-solat mereka dengan wail, salah satu lembah di neraka. Iyadzubillah, ya ibadallah. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, inna fi sholati sugula. Sesungguhnya di dalam solat itu ada kesibukan. Ketika Allah mengatakan hayyalas shalah dalam azannya, hayyalas shalah hayyalal falah, marilah salat, marilah kepada al-falah. Al-falah itu adalah kesuksesan, keberhasilan, kemenangan, itu al-falah. Maka orang-orang yang meninggalkan salat atau bahkan mengakhirkan salat dengan alasan ingin mendapatkan kesuksesan, pada hakikatnya dia telah meninggalkan kesuksesan yang sebenarnya. Karena kesuksesan yang sebenarnya
ketika kita dapat mendekatkan diri kepada Allah, mengerti tujuan hidup kita, menghambakan diri kita kepada Allah, dan memprioritaskan hubungan kita dengan Allah di dalam waktu-waktu kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan bagi kita sholat 5 waktu, bukan hanya sekedar lalu begitu saja dengan waktu-waktu yang kita akhirkan. Tapi seharusnya di dalam sebuah hadis seorang bertanya, "Ya Rasulullah, ai Islamu afdal?" Ya Rasulullah, Islam apa yang paling afdal? Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis, as-salatu fi waqtiha. Yang paling afdal adalah amalan dalam Islam, engkau salat tepat waktumu. Ya ibadallah, kalau kita memprioritaskan Allah dalam hidup kita, maka Allah akan memperhatikan kita. Tapi kalau kita mengakhirkan hubungan kita dengan Allah, maka jangan salahkan ketika Allah pun mengakhirkan permintaan-permintaan kita kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita utamakan, maka Allah pun akan mengutamakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala kita telantarkan dan kita tidak pedulikan bagaimana hubungan kita dengan Allah, jangan salahkan Allah tidak memperdulikan bagaimana keadaan kita. Karena seorang mukmin yang dia mendekat kepada Allah, dia akan mendapatkan posisi yang baik di sisi Allah ketika Allah menjadi prioritas dalam hidupnya. Di antara perbuatan yang melalaikan sholat, bukan saja melalaikan waktunya, di antaranya juga adalah melalaikan gerakan-gerakan sholat. Tahukah kita bahwasannya gerakan-gerakan sholat, bacaan-bacaan sholat itu ilmu yang wajib bagi setiap muslim mempelajarinya. Tidak boleh bagi seorang muslim tidak tahu bagaimana gerakan sempurna, bacaan sempurna dalam sholat. Seandainya dia baru masuk ke dalam Islam, dia boleh sholat dengan semampunya, tetapi tidak boleh terus-menerus dia seperti itu kecuali dia wajib belajar tentang bagaimana sholatnya. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan tentang orang yang tidak menyempurnakan sholatnya. Ketika orang ini datang, lalu dia sholat, setelah dia sholat, dia datang ke Rasulullah, Rasulullah mengatakan irji fasolli fa innaka lam tusall. Lalu Rasulullah katakan pada dia setelah dia sholat, dia datang mengucapkan salam ke Rasulullah, lalu Rasulullah katakan pada dia, ulangi sholatmu, kau belum sholat. Dia ulangi yang kedua kali, setelah itu dia datang lagi ke Rasulullah, lalu Rasulullah katakan lagi kepada dia, irji fasol fa innaka lam tusall. Ulangi sholatmu, kau belum sholat. Sampai dia sholat yang kedua kali, yang kedua kali pun dia datang ke Rasulullah, sampai 3 kali Rasulullah mengatakan irji fasolli fa innaka lam tusall. Ulangi sholatmu, sesungguhnya engkau belum sholat. Padahal dia sudah 3 kali mengulangi sholatnya, tapi Rasulullah mengatakan innaka lam tusall, kamu belum sholat. Ya Rasulullah, aku nggak tahu bagaimana lagi keadaan sholat yang terbaik. Lalu Rasul mengajarkan kepada dia tentang sholat, tegak berdiri, tidak terburu-buru, ruku yang sempurna, lalu dengan urutan yang benar, lalu dengan gerakan-gerakan yang mutmainnah, bukan gerakan-gerakan seperti orang yang terburu-buru dan mencuri gerakan dalam sholat, atau seperti orang yang mereka mematuk ayam. Mereka menyangka mereka telah sholat, tapi Rasulullah mengatakan irji fasolli fa innaka lam tusall. Ulangi, kau belum sholat, kata Rasulullah. Padahal orang ini sudah sholat di depan mata Rasulullah, tapi Rasulullah katakan kau belum sholat. Bukan maknanya dia belum mengerjakan, tapi pekerjaanmu belum dimaknakan sholat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, asadun nasi saraqah alladhi yasruqu min salatihi. Orang yang paling dahsyat dalam pencurian adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana orang mencuri dalam sholatnya? Kata Rasulullah, alladzi lam yutimmu ruku'ahu wa sujudahu wa qira'atahu. Orang yang mencuri dalam sholatnya adalah orang yang tidak menyempurnakan rukuknya, menyempurnakan sujudnya, menyempurnakan bacaannya. Dia tergesa-gesa. Semakin dia tergesa-gesa, semakin sempit dadanya untuk mengerjakan sholat. Semakin dia mengakhirkan waktu sholat, semakin berat sholat dia kerjakan. Tapi semakin dia menyempurnakan sholatnya, semakin dia menghayati bacaannya, semakin dia memaknai gerakannya, sholat akan menyejukkan hatinya. Maka itu Rasulullah SAW ketika suatu hari diterik panas matahari dengan keletihan yang sangat, lalu Rasul berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat,
Ya Bilal, tenangkan kami dengan sholat. Rasulullah ingin Bilal azan supaya ditenangkan dengan sholat. Sholat itu istirahat jiwa, istirahat pikiran, istirahat ketenangan hati. Maka Rasulullah SAW mengatakan sholat itu adalah mutmainnah, dijadikan hiburan bagi diriku, kata Rasulullah SAW, diantaranya adalah sholat. Kalau sholat kita sempurna dalam gerakan, kalau sholat kita sempurna dalam keikhlasan, kalau sholat kita baik di waktunya, maka sholat tadi akan menjadi kekuatan jiwa yang di situ menenangkan diri kita. Ya ibadallah, para hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu adalah kunci kebaikan dunia dan akhirat. Sholat itu adalah komunikasi kita dengan Allah. Sholat itu adalah janji kita di hadapan Allah yang tidak boleh kita langgar. Sholat itu adalah kunci kebaikan kita. Di antara juga banyak orang melalaikan adalah melalaikan berjamaah dalam sholat. Selain melalaikan waktunya, melalaikan gerakannya, mereka juga terkadang melalaikan waktunya. Atau melalaikan sholat berjamaah. Pada Rasul mengatakan, man ahsana wudu, barang siapa yang berwudu dengan baik, kemudian dia pergi ke masjid dan melangkah ke masjid, lam yakhtu khutuwatan, tidaklah satu langkah yang dia langkah kecuali mengangkat derajat, dan langkah yang lain akan menggugurkan dosa. Semakin jauh, kata Rasulullah, orang yang semakin jauh berjalan ke masjid, maka dia adalah orang yang terbaik. Semakin banyak langkah, semakin digugurkan dosanya, semakin diangkat derajatnya. Semakin dia mengerjakan sholat berjamaah bersama jamaah yang banyak, semakin Allah angkat derajatnya. Sholatul jamaah afdal min sholati fard bisaba wa isyrina darajat. Kata Rasulullah SAW, sholat berjamaah itu lebih baik dan lebih afdal dibanding sholat sendiri sebanyak 27 derajat. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatuh wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya'il mursalin ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Suatu hari ada orang buta di kota Madinah bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah aku sholat di rumahku?" Dia katakan, "Ya Rasulullah, aku tidak ada yang menuntun ke masjid." Dia buta. Dia mengatakan tidak ada yang menuntun ke masjid. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan, "Ya Rasulullah, di Madinah ini aku khawatir ada hewan-hewan buas yang mungkin bisa menggangguku." Awalnya Rasulullah SAW mengizinkan kepada dia untuk dia tidak sholat berjamaah. Begitu dia mulai berpaling, lalu Rasulullah panggil. Lalu Rasul bertanya kepada dia, "Hal tasma' nida? Apakah kau mendengar azan di masjid?" Maka dia katakan, "Iya ya Rasulullah." Maka Rasulullah katakan, "Ajib, datanglah engkau." Bayangkan, orang buta, tidak ada yang menuntun, minta uzur ke Rasulullah untuk sholat di rumah. Tapi Rasulullah SAW tetap memberikan jawaban kepada dia, datang ke masjid. Kalau seandainya kita yang sehat, yang tidak buta, yang mampu berjalan, datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah aku sholat di rumahku?" Rasulullah bertanya, apa sebab kau sholat di rumahmu? "Aku sibuk ya Rasulullah. Aku punya usaha ya Rasulullah. Aku punya kerjaan ya Rasulullah." Sementara kita tidak buta. Apakah kira-kira jawaban Rasulullah SAW kepada kita? Tentu, maka seorang mukmin harus sholat itu menjadi prioritas kita. Kalau mau baik dunia dan akhirat kita, perbaiki sholat kita. Kalau mau baik hubungan kita dengan Allah, perbaiki sholat kita. Kalau Allah ingin memperbaiki bagi kita kebaikan dunia dan akhirat, maka ada pada sholat. Ya ibadallah, bagi orang yang meninggalkan sholat, sebesar apapun yang dia dapatkan dunia, maka dia akan merugi. Bagi mereka yang menelantarkan sholat, menyia-nyiakan sholat, sesukses apapun dunia yang dia dapatkan, itu hanya sukses di mata manusia di dunia, tapi tidak sukses di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang sukses adalah orang yang mereka datang ketika Allah katakan hayyalal falah, marilah kepada kesuksesan. Itulah orang sukses sebenarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan langkah-langkah kita untuk datang ke masjid. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah. الله أكبر الله أكبر